Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Islam, nama Umar bin Khattab bukan membawa ketenangan, tapi ketakutan. Ia bukan pendukung dakwah, ia musuhnya. Di jalanan Mekah, suara langkahnya saja cukup membuat budak-budak Muslim menunduk. Tubuhnya tegap, pedangnya terlatih, dan hatinya membenci Nabi Muhammad SAW dengan seluruh amarah. Ironisnya, kini namanya justru dielu-elukan, dipuji, dikenang. Bahkan umat Islam menempatkannya sebagai salah satu manusia terbaik setelah para nabi. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat sosok keras kepala ini yang dulu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW kini justru menjadi simbol keadilan dan kekuatan iman? Jawabannya dimulai dari satu doa penting. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan baik-baik, Nabi tidak berdoa agar Islam diperkuat oleh sahabat yang lembut atau alim, tapi justru meminta agar kekuatan Islam datang dari arah yang paling keras, dari sosok yang selama ini menolak, dari dada yang membenci. Dan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Umar bin Khattab. Satu hari, Umar keluar dari rumah dengan pedang di tangan. Ia berjalan dengan satu tujuan, membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah jalan, ia diberitahu bahwa adiknya sendiri, Sayyidah Fatimah binti Al-Khattab, sudah masuk Islam. Ia berbalik arah, langsung menuju rumah Fatimah. Ia dobrak pintu, ia memukuli adiknya, ia tendang iparnya. Tapi yang terjadi selanjutnya bukan kemenangan, melainkan kekalahan, bukan pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. Sayyidah Fatimah menunjukkan secarik tulisan, ayat dari Quran Surat Toha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu celaka. Quran Surat Toha, ayat 1-2. Umar membaca, tangan yang memegang pedang mulai gemetar, matanya berubah. Ia berkata, "Ini bukan ucapan manusia." Saat itu, Umar kalah. Tapi justru karena kekalahannya pada kebenaran, ia menang dalam iman. Ia pergi ke rumah Arkam, tempat Nabi Muhammad SAW biasa berdakwah diam-diam. Di sana, ia memeluk Islam. Dan keesokan harinya, Umar langsung berdiri di depan Ka'bah. Ia sholat di depan umum bersama para sahabat. Ketika sahabat lain masih bersembunyi, Umar justru tampil pertama. Ketika orang lain takut dilukai, Umar justru siap dilukai demi kebenaran. Dan di sanalah ia menegakkan sholat, dengan kepala terangkat dan dada membusung. Satu tindakan sederhana, tapi mengguncang. Sebab sebelum Umar masuk Islam, sholat di depan Ka'bah hanyalah angan. Ibnu Mas'ud berkata, "Kami dahulu tidak bisa sholat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Umar bukan hanya memeluk Islam, ia menjadi tembok pertamanya. Ia adalah satu-satunya benteng hidup di tengah gelombang ancaman. Dan sejak itu, dakwah Nabi Muhammad SAW tidak lagi hanya berbisik di rumah Arkam bin Abi Arkam. Islam menyalakan obor baru, menyala di jalan-jalan, menantang terang-terangan. Inilah awal ketika keberanian bertemu wahyu. Dan dari pertemuan ini, lahir pusat peradaban yang kelak mengguncang dua imperium dunia. Umar dikenal tegas, bahkan cenderung keras. Tapi yang menarik, ia keras pada kemunafikan, bukan pada kebenaran. Ia bukan tipe sahabat yang menahan pertanyaan. Jika tidak paham, ia tanya. Jika gelisah, ia lontarkan. Tapi tidak sekalipun ia menentang wahyu. Tidak sekalipun ia melawan perintah Nabi Muhammad SAW. Ia hanya ingin yakin bahwa langkah yang diambil bukan semata strategi, tapi bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saat perjanjian Hudaibiyah, peristiwa yang banyak membuat para sahabat murung dan kecewa. Islam tidak diakui, umroh dibatalkan, nama Nabi Muhammad SAW dihapus dari naskah perjanjian. Banyak sahabat terdiam.
tapi hanya satu yang berani bersuara lantang, Umar bin Khattab. "Bukankah kita di pihak yang benar? Bukankah dia Rasul Allah?" tanyanya dengan suara tinggi. Dan Nabi menjawab, "Iya." "Lalu kenapa kita menerima kehinaan dalam agama kita?" lanjut Umar. "Ia marah, tapi bukan karena ego. Ia gelisah karena cinta." Tapi ketika Nabi Muhammad SAW berkata bahwa itu adalah wahyu, bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Umar langsung tunduk. Tidak ada lagi protes, tidak ada lagi bantahan. Semua emosi itu dikunci, karena bagi Umar, keberanian tidak lebih tinggi dari ketaatan. Yang menarik, ada banyak peristiwa di mana ilham Umar ternyata sejalan dengan wahyu. Peristiwa ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan muwafaqat Umar, yakni pendapat Umar yang kemudian dibenarkan oleh turunnya wahyu dari langit. Contoh yang paling dikenal adalah tentang larangan khamr. Umar pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamr dengan penjelasan yang memuaskan." Maka turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Namun Umar belum puas, ia terus meminta kejelasan. Maka turunlah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Umar lalu berkata, "Kami berhenti." Ia tidak menawar, tidak menunda, dan tidak sedikit pun ragu. Begitu wahyu datang, ia langsung taat. Peristiwa lain adalah soal hijab. Umar merasa terganggu ketika ada orang asing berbicara dengan istri-istri Nabi dari balik pintu tanpa batas. Maka ia mengusulkan agar hijab diberlakukan. Tak lama, turunlah Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. "Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Cara demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Kita bicara soal seorang manusia biasa, tapi pendapatnya disetujui langit. Ia tidak mengaku nabi, ia tidak merasa wahyu akan datang kepadanya, tapi ia hidup dengan hati yang bersih, dan karena itu ilhamnya dekat dengan petunjuk. Para ulama seperti Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, dan Imam An-Nawawi mencatat peristiwa muwafaqat ini sebagai keutamaan luar biasa dalam diri Umar. Namun semua ini tidak membuatnya sombong. Justru Umar adalah orang yang paling takut jika pendapatnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ia sering berkata, "Seandainya seekor kambing mati karena terpeleset di jalan Irak, aku takut Allah akan menuntutku karena tidak memperbaiki jalannya." Ia keras terhadap orang lain, tapi lebih keras terhadap dirinya sendiri. Umar mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya soal berperang, tapi soal menahan diri saat emosi mendidih, soal bertanya saat semua orang diam, dan soal diam saat wahyu turun meski hatimu belum sepenuhnya mengerti. Dan dari keberanian seperti itulah fondasi peradaban Islam dibangun. Sebab tidak akan pernah ada keadilan jika tidak ada keberanian. Tidak akan pernah ada perubahan jika tidak ada keberanian. Dan tidak akan pernah ada kepemimpinan jika hati masih takut pada manusia, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seberani-beraninya Umar, ia masih manusia. Ia pernah menangis sendiri di malam hari, ia pernah gemetar ketika melihat anak-anak yatim, dan ia pernah merasa kecil di hadapan wahyu meski tubuhnya ditakuti musuh. Disinilah letak misteri itu. Bagaimana bisa seorang lelaki setegas ini menjadi orang yang paling lembut jika berhadapan dengan Allah? Dan mungkin justru karena itu ia begitu dicintai. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, kaum muslimin sepakat memilih Umar sebagai khalifah. Tapi ia tidak mewarisi istana, tidak juga singgasana. Yang ia warisi hanya tanggung jawab, dan Umar menerimanya dengan rasa takut. Ia pernah berkata, "Jika seekor keledai tergelincir di Irak, aku takut Allah akan menuntutku di hari kiamat karena tidak memperbaiki jalannya."
Bayangkan, seorang pemimpin dunia takut pada seekor keledai, bukan karena hewan itu penting, tapi karena bagi Umar, keadilan tidak mengenal batas geografis. Ia merasa bertanggung jawab atas seluruh umat, bahkan sampai ke pelosok padang pasir yang tak dikenalnya. Sebagai khalifah, Umar tetap tidur di atas tikar kasar, punggungnya berbekas, tidak ada bantal empuk, tidak ada pengawal yang berjaga di depan pintu. Ia berjalan sendiri, menyamar di malam hari, menyusuri gang-gang kota, bukan mencari pujian, tapi mencari keluhan. Suatu malam, ia melihat seorang ibu yang pura-pura memasak batu, anak-anaknya menangis kelaparan. Umar tidak menunggu laporan resmi. Ia kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri sekarung gandum, dan mengantarkannya ke rumah itu. Ketika pembantunya menawarkan bantuan membawa gandum, Umar berkata, "Apakah kamu mau memikul dosaku di hari kiamat jika mereka lapar?" Ini bukan cerita dongeng, ini dicatat dalam Tarikh Khalifah karya Imam As-Suyuti, dalam Sirah Umar bin Khattab, juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Umar menolak status, ia memilih tanggung jawab. Ia tidak menunggu orang menghormat, tapi ia datang lebih dulu. Ia tidak menyuruh orang bekerja, tapi ia tunjukkan caranya. Sistem pemerintahan Islam yang teratur pertama kali lahir di masa Umar. Ia membentuk diwan, mencatat data pasukan, menentukan gaji, menertibkan keuangan negara, dan membentuk satuan kepolisian untuk menjaga keamanan. Ia bahkan membuat pengadilan untuk menyelesaikan perkara rakyat tanpa harus menghadap langsung kepadanya. Dan semua itu dilakukan tanpa istana, tanpa kursi emas, tanpa pengawal. Namun, Kekaisaran Persia gentar mendengar namanya. Romawi pun berhitung ulang sebelum menyerang, karena mereka tahu Umar bukan sekedar pemimpin biasa. Ia bukan raja, tapi lebih ditakuti dari raja, karena yang ia bawa bukan panji-panji pasukan, tapi panji keadilan. Kekuasaan Umar membentang dari Jazirah Arab ke Syam, dari Mesir hingga ke Persia. Tapi tidak ada yang berubah dalam gaya hidupnya. Ia tetap makan roti kasar, ia tetap menjahit bajunya sendiri, dan ia tetap bisa ditemukan berjalan sendirian di pasar, menegur, menasehati, memeriksa. Ia pernah datang ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis dari Uskup Agung. Tapi, ia datang tanpa iring-iringan. Ia hanya ditemani satu orang budak dan satu ekor onta yang ditunggangi bergantian. Saat sampai di gerbang kota, giliran budaknya yang naik, dan Umar yang memegang tali onta sambil berjalan kaki dengan pakaian lusuh penuh tambalan. Uskup menangis. Ia berkata, "Dengan pakaian inikah engkau membuka kota suci?" Ya, Umar tidak perlu mahkota, ia hanya butuh keyakinan. Dan justru karena itulah rakyat percaya, para musuh gentar, dan umat merasa terlindungi. Tapi semua itu tidak membuat Umar tinggi hati, ia justru semakin takut. Ia sering menangis sendiri di malam hari. Ia berkata, "Aku khawatir jika hari ini aku adalah pemimpin adil, tapi besok Allah melihatku sebagai penguasa zalim." Namun dari balik gelap malam, ada yang memperhatikannya. Ia bisa menaklukkan dua imperium besar. Tapi yang tak bisa ia tundukkan adalah hati yang membenci diam-diam dari dalam barisan sholat. Namun sebelum peristiwa itu datang, sejarah lebih dulu mencatat ketegasan Umar yang tak mengenal kompromi. Ketegasan yang bukan hanya menyelamatkan rakyat, tapi juga menumbuhkan peradaban. Sebab kekuasaan bukan soal lembutnya kata, tapi seberapa keras engkau berdiri saat keadilan diinjak. Umar tidak dikenal sebagai sosok yang lunak. Ia tidak pernah menutupi amarahnya jika berhadapan dengan ketidakadilan. Tapi amarahnya bukan seperti penguasa yang mudah tersinggung. Umar marah ketika nilai diinjak, ketika rakyat disakiti, dan ketika jabatan menjadi ladang kemewahan. Ia pernah mencopot gubernurnya hanya karena mengenakan baju yang terlalu mewah. Padahal si gubernur tidak mencuri, tidak menipu. Tapi Umar tahu, simbol bisa merusak kepercayaan. Jika rakyat melihat pemimpinnya hidup mewah sementara mereka kelaparan, itu cukup untuk merusak keadilan meski secara hukum belum tentu salah.
Dalam kitab Syifatus Syafwah, Imam Ibnul Jauzi menyebut Umar sebagai lelaki yang sangat keras di hadapan kezoliman, namun hatinya lembut seperti anak kecil jika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah menangis hanya karena melihat seorang nenek rentah tertidur sendirian di dekat masjid. Tapi ia juga bisa menggebrak mimbar jika mendengar anak-anak yatim dipermainkan. Ia bukan sosok yang mudah memaafkan jika yang disakiti adalah umat. Ia pernah menegur langsung Khalid bin Walid, panglima perang terbaik umat Islam. Bukan karena Khalid berbuat salah di medan perang, tapi karena Umar melihat ada tanda-tanda bahwa Khalid terlalu mencintai kemenangan. Umar berkata, "Aku tidak ingin rakyat menyangka bahwa kemenangan datang dari Khalid, bukan dari Allah." Umar tahu, kemenangan sejati bukan milik pahlawan, tapi milik nilai. Dan jika nilai itu pudar, sehebat apapun pasukan akan kalah oleh waktu. Dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim, dicatat bahwa Umar bin Khattab menangis saat melihat seorang perempuan tua yang tidak punya rumah. Ia duduk sendiri, memeluk lututnya dan menangis. Umar menghampirinya, memberi makanan, dan duduk menemaninya hingga perempuan itu tertidur. Lalu Umar kembali berjalan. Tidak ada yang tahu siapa perempuan itu, tapi sejarah mencatat siapa lelaki yang peduli padanya. Umar adalah pemimpin yang marah bukan karena harga dirinya diinjak, tapi karena keadilan dilanggar. Ia tidak pernah gentar menegur bawahannya, bahkan sahabat dekat sekalipun. Karena bagi Umar, tidak ada teman dalam urusan amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya syaitan lari terbirit-birit saat melihat Umar." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dinyatakan sahih oleh para ulama. Syaitan tidak takut pada wajah, tapi takut pada keyakinan. Syaitan tidak lari karena Umar besar, tapi karena Umar tidak pernah menawar nilai. Ia bukan orang yang pandai menyusun kata, tapi setiap ucapannya berdiri di atas keberanian yang sulit ditiru. Dalam sejarah Islam, Umar adalah satu dari sedikit orang yang bisa marah dan dicatat sebagai amal, karena amarahnya menyelamatkan dan ketegasannya menumbuhkan. Umat tidak mengagumi Umar karena ia sempurna, tidak juga karena ia selalu benar, tapi karena Umar adalah bukti nyata bahwa kekuatan bisa tunduk kepada kebenaran. Ia bisa keras, tapi bukan keras kepala. Ia bisa tegas, tapi bukan tega. Dan ia bisa menangis, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan membuat banyak orang naik ke atas, tapi Umar justru semakin membumi. Ia merasa setiap keputusan akan ditanya di hari kiamat. Ia pernah berkata, "Kalau ada seekor kambing yang mati karena jatuh ke dalam jurang di pinggiran Irak, aku takut Allah akan menanyakan kepadaku, mengapa aku tidak membuatkan jalan yang aman untuknya." Inilah cara berpikir seorang khalifah. Ia tidak memerintah dengan rasa tinggi, tapi dengan rasa takut. Ia tidak menuntut dihormati, tapi menuntut dirinya agar adil, dan dari sanalah umat mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan. Suatu pagi, saat fajar baru menyentuh Madinah, Umar berdiri di saf paling depan. Ia mengimami sholat subuh seperti biasa. Tidak ada penjagaan, tidak ada pengawal. Hanya seorang pemimpin yang memimpin langsung umatnya menuju sujud. Tapi di balik saf, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi menyelinap diam-diam. Ia membawa pisau bermata dua yang telah diasah dengan niat penuh dendam. Dan saat Umar sedang bersujud, pisau itu menghujam perutnya. Beberapa sahabat yang mendengar rintihan Umar langsung bergerak, tapi terlambat. Luka itu terlalu dalam. Terlalu banyak darah, Umar terjatuh. Tubuhnya gemetar, dan seketika Madinah tahu, bumi kehilangan salah satu tiangnya. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Umar tidak berubah. Ketika orang-orang bertanya siapa pelakunya, sebagian menyebut bahwa ia adalah budak dari wilayah Persia. Umar menjawab, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang Muslim." Kalimat itu bukan sekedar penghiburan, tapi bukti bahwa Umar tidak gegabah menuduh kelompok, suku, atau bangsa. Ia tidak menjadikan kematiannya sebagai dalih membenci orang tertentu. Ia tetap adil, bahkan dalam sekaratnya.
Ia lalu memanggil sahabat-sahabatnya. Ia meminta mereka berkumpul dan menunjuk 6 orang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tugas mereka memilih khalifah setelahnya. Umar menolak menunjuk satu orang secara mutlak. Ia lebih memilih musyawarah, karena baginya amanah adalah urusan umat. Luka di perutnya tidak sembuh. Setiap ia minum, air keluar dari lubang tusukan. Setiap ia berbicara, darah mengalir dari sisi tubuhnya. Tapi ia tetap sadar, tetap memimpin, sampai akhirnya tubuhnya melemah, nafasnya tinggal tersisa. Dalam detik-detik terakhirnya, Umar meminta satu hal, agar dikuburkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ia tidak merasa berhak langsung memutuskan. Ia meminta izin terlebih dahulu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, "Aku telah menyiapkan tempat itu untuk diriku, tapi hari ini aku dahulukan Umar daripada diriku sendiri." Permintaan itu dikabulkan, dan Umar tersenyum. Tapi senyumnya bukan karena bangga akan tempat istirahatnya, tapi karena ia tahu ia akan kembali ke sisi dua orang yang paling ia cintai di dunia ini. Ia tidak meninggalkan prasasti, tidak ada kaligrafi di nisannya, tapi seluruh dunia mencatat namanya. Karena Umar adalah satu dari sedikit manusia yang hidupnya bukan cerita, tapi bukti. Bukti bahwa kekuasaan bisa sujud. Bukti bahwa keberanian bisa lahir dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti bahwa seseorang yang pernah membenci Nabi Muhammad SAW bisa wafat dalam posisi sujud di tempat suci, dibela oleh langit dan dirakapi bumi. Tidak semua orang wafat di medan perang, tapi Umar syahid bukan karena medan tempur, melainkan karena keberaniannya tak bisa dibungkam. Abu Lu'lu'ah tahu, selama Umar hidup, keadilan akan terus ditegakkan. Tidak akan ada ruang untuk tipu daya, untuk pembalasan dendam, atau untuk kekuasaan yang dipakai menyakiti. Maka pisau jadi pilihannya. Tapi bahkan pisau itu tidak sanggup mematikan nama Umar. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebut bahwa kematian Umar mengguncang Madinah lebih dahsyat daripada gempa, sebab umat kehilangan pelindungnya. Seorang khalifah yang tidak tidur sebelum memastikan rakyatnya makan. Seorang pemimpin yang tidak pernah memerintah dari mimbar tinggi, tapi dari bawah tanah, dengan lutut yang sering basah oleh sujud. Umar wafat, tapi namanya tidak ikut dikubur. Karena selama masih ada umat Islam yang mendambakan keadilan, nama Umar akan terus disebut. Bukan karena ia nabi, tapi karena ia menunjukkan bagaimana seorang manusia bisa jadi besar justru ketika ia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, ia tiduh di antara dua orang terkasihnya. Dan dunia yang pernah ia guncang dengan keadilan masih terus bergema menyebut namanya. Namun bahkan setelah wafat, Umar masih mengajarkan kita satu hal, bahwa yang paling penting bukan di mana engkau mati, tapi untuk apa engkau hidup. Itulah kisah tentang Umar bin Khattab, pemimpin yang tak butuh mahkota untuk ditakuti, tak butuh gelar untuk dicintai. Sosok yang membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadilan tak butuh panggung untuk bersinar. Kalau kamu merasa kisah ini membuka wawasan dan menambah iman, jangan lupa subscribe channel Lauhul Mahfudz, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan kisah-kisah Islam yang menyejukkan dan membangunkan nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.